Yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Mahfud MD menyebut seluruh pihak yang terkait dalam tragedi Kanjuruhan saling lempar tanggung jawab. Mulai dari PSSI, PT Liga Indonesia Baru, panitia pelaksana, hingga pihak pemilik hak siar. Yang kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB. LIB sudah ke Pansel. Kemudian Pansel juga macam-macam lah. Broadcast juga sama, saling lempar. Nah, semua berlindung di aturan formal masing-masing. Sementara itu, Komnas HAM menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan. Kami mendapatkan banyak informasi, banyak data sangat mendalam terkait ini. Jadi dokumen-dokumen juga kami dapatkan semuanya terkait rencana pengamanan dan prakondisi. Kami mendalami ini video dan keterangan berbagai pihak, termasuk juga pihak-pihak yang terekam ada di dalam stadion, ya, baik supporter, pemain, steward, itu kami uji dengan video yang kami dapatkan, yang itu masih ada metadatanya, jadi bukan video yang tersebar di sosial media. Bila semua berlindung di bawah pasalnya masing-masing, lantas siapa yang harus bertanggung jawab dengan tragedi Kanjuruhan ini yang telah merenggut nyawa 132 orang? Saling klaim tidak bersalah, lalu kemudian serta saling lempar, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini seolah bola panas yang terus bergulir tanpa arah terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Ya, jika tidak ada pihak yang merasa bersalah, Komisi 10 menilai perlu ada audit Liga Sepak Bola Indonesia. Lalu siapa tentunya yang harus bertanggung jawab, serta bagaimana kita menyelesaikan akar permasalahan ini? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang akan bergabung bersama kita dalam Berita Satu Sore. Telah hadir di studio BTV Semanggi Bapak Nurdin Halid, Ketua PSSI tahun 2003-2011. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami. Lalu kemudian ada Bung Eko. Terima kasih Bung Eko Nur Kristianto, pengamat hukum olahraga, serta telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Ada Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10, dan juga Bapak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Namun sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Investigasi itu bahan evaluasi. Pertanggungjawaban itu beliau tidak ini sudah seminggu menangani di Malang. Pertanggungjawaban tentu membuat perbaikan beliau sudah membuat komitmen mengumpulkan perubahan. Konkretnya perubahan apa sih Pak? Konkretnya perubahan apa? Banyak ya, akan bicarakan mungkin cara bagaimana panitia berusaha, bagaimana semua banyak aspek. Karena pertanyaan bola kan banyak aspek, tidak boleh satu aspek, banyak aspek. Itu harus investigasinya mungkin. Ya, ini cukup menarik ketika tadi kita dengarkan adalah Erwin Tobing, Ketua Komisi Disiplin PSSI, yang mengatakan bahwa ini sudah bentuk tanggung jawab PSSI, di mana dengan hadirnya ke Malang, Ketua PSSI hadir di Malang. Tapi sebelum saya tanya langsung nih ke Pak Nurdin dan juga Kang Eko, saya mau nanya sama Pak Saiful Huda. Menurut Anda itu sudah bentuk tanggung jawab kah? Ya, tentu berbeda ya. Kita apresiasi Ketua Umum PSSI hadir langsung di Malang. Itu tanggung jawab yang moral dan sifatnya ya bagian dari solidaritas. Tapi ada tanggung jawab yang sifatnya pengelolaan sepak bola secara komprehensif, secara umum. Dan federasi saya kira
termasuk di mata saya punya tanggung jawab moral yang lebih dibanding dengan tim BP Liga maupun panpelnya. Karena itu saling lempar bola tanggung jawab ini, saya kira itu membuktikan betapa ada banyak masalah yang selama ini terjadi dan publik kita semuanya tahu itu. Ya, ini cukup menarik. Kalau tidak ada masalah, benar-benar bola panas, jadi nggak ada yang mau nyentuh, berarti karena saking panasnya hingga takut. Anda melihat seperti itu hingga akhirnya Komisi 10 menyatakan akan mengaudit terkait dengan sepak bola Indonesia. Benar seperti itu, Pak Saiful Huda? Ya, sebenarnya sudah lama kami ingin melakukan audit yang sifatnya jangka panjang bagi perbaikan sepak bola nasional kita. Baik. Semangat itu kami bubuhkan dalam revisi Undang-Undang Keolahragaan yang terakhir nomor 11 tahun 2022. Oke. Di situ kita tegaskan beberapa perbaikan menyangkut soal hak kewajiban supporter, hak kewajiban federasi, penyelenggara, dan seterusnya. Oke, baik. Bung Eko, ini ya tadi ya, tak hanya berlindung dengan pasalnya masing-masing, tapi kita lihat juga mereka lincah berlindung di aturan formalnya. Tanggapan Anda? Ya, jadi ini perlu dipahami juga ya. Sebetulnya ini kan banyak yang menginginkan ingin itu ya, tuntutan mundur segala macam. Kita harus membedakan ranah yuridis, hukuman sanksi gitu ya, sama ranah moral dan etika. Mundur itu bukan sanksi, tapi dia itu berkaitan dengan moral ya, moral, etika, rasa malu dan lain sebagainya. Nah, kita fokusnya di proses hukumnya saja ya. Ini sudah berjalan nih dua sistem hukum. Yang pertama sistem hukum komunitas sudah kemarin putusan Komdis. Terlepas dari puas tidak puas itu persoalan lain. Ya. Yang berikutnya hukum nasional. Ini juga berjalan penetapan 6 tersangka. Terlepas dari orang-orang melihat oh ini kurang, si ini nggak kena, si ini nggak kena, itu juga persoalan lain. Apalagi Pak Kapolri kan mengatakan bahwa ini akan terus dikembangkan dan bukan tidak mungkin tersangka akan bertambah ya. Tapi dari sisi apa? Dari sisi logika nih, orang-orang yang terlibat di lapangan, pihak keamanan, pihak panpel itu yang bertanggung jawab langsung, itu kan sudah jadi tersangka. Terlepas nanti nambah ya, kan orangnya kan bukan cuma segitu, nanti nambah ya itu persoalan lain lagi-lagi. Nah, sekarang ini kan yang disasar itu kan pertanggungjawaban, berarti ke pusat ya, PT LIB dan juga PSSI ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini juga harus kena juga nih. Nah, saya cuma ingin bicara dalam konteks hukum nasional saja. Ini kan acuannya kan KUHP pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Nah, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban tusi pekerjaan. Nanti gampang kok, tinggal dilihat nih orang-orang PT LIB dan PSSI ya. Pekerjaan dia yang seharusnya terkait dengan apa? Dengan pertandingan kemarin itu dilakukan atau tidak? Oke, nanti kita akan tanya soal hak ke Pak Ahmad Taufan, tapi saya mau ke Pak Nurdin Halid dulu nih tadi ya. Ya, ini juga tadi bertanggung jawab mungkin PSSI salah satunya di situ. Ini kan juga tadi, tapi kalau kita dengar tadi Mahfud MD bilang saling lempar tanggung jawab itu memang ada. Salah satunya di situ juga dikatakan bahwa PSSI juga di situ. Sebetulnya ya, kalau orang yang memahami dan mengerti sepak bola, sedikit ada pengetahuan tentang hukum, tidak perlu kita menyatakan bahwa ini saling melempar. So, persoalannya terang benderang, ya. Letakkan aturan, lihat peristiwanya. Nah, ketika kita meletakkan aturan, kemudian lihat peristiwanya, maka kita akan membagi 3 hal. Tanggung jawab moral, tanggung jawab administrasi, tanggung jawab fisik. Tapi Anda lihat sudah dilakukan PSSI itu dengan 3 aturan itu? 3 hal ini, ya, kita harus melihat. PSSI tugasnya apa? Ketua PSSI apa aja? Tugas Ketua PSSI itu leadership dan pengambil kebijakan, regulasi. Nah, apakah Ketua Umum bersama seluruh perangkatnya dalam fungsi-fungsi manajemen PSSI telah meletakkan itu, telah membuat itu, telah menciptakan itu? Menurut saya, karena regulasi FIFA itu juga harus turun kepada regulasi PSSI. Jadi saya yakin bahwa PSSI pasti telah membuat regulasi tentang seluruh hal-hal yang melingkupi di sebuah pertandingan sepak bola. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini sebetulnya, maka tanggung jawab Ketua PSSI itu ada 2, ya. Tanggung jawab moral tidak harus mundur. Ya. Tanggung jawab moral berkaitan dengan kesadaran seorang pemimpin terhadap suatu peristiwa, kemudian apa yang tidak dilakukan. Nah, saya melihat bahwa Pak Iwan Bule itu telah melakukan apa yang jadi fungsinya. Termasuk sudah seminggu di Malang. Seketika dia tanggap itu, melakukan evaluasi, kemudian dia langsung turun ke lapangan melakukan investigasi. Nah, kemudian malam itu juga, ya, besoknya maksud saya, Komisi Disiplin sebagai perangkat daripada PSSI langsung seketika juga melakukan tindakan, gelar
setelah rapat sesuai dengan aturan dan sebagainya mengambil tindakan. Nah, kemudian tanggal sedikit kita melihat PSSI sebagai regulator, kemudian operatornya siapa? LIB. Nah, apakah LIB juga telah melakukan eksekusi dengan baik? LIB kemudian turun kepada panitia pelaksana. Keamanan itu adalah bagian daripada panitia pelaksana. Nah, apakah Pampel telah melaksanakan seluruh tugasnya berdasarkan kewajibannya yang diatur dalam regulasi? Itu urutan-urutan sehingga tidak perlu kita menyatakan bahwa ini lempar tanggung jawab. Letakkan aturan, lihat regulasinya, apa yang terjadi? Oke, dan yang terjadi adalah tadi kemarin kita lihat di 132 orang akhirnya meninggal dunia dan kehilangan nyawa di sana. Mungkin saya ke Pak Ahmad Taufan tadi ada hak-hak yang memang di sini bahkan juga Komnas HAM mengatakan adanya indikasi di sini kita lihat pelanggaran HAM. Nah, ini yang juga dilihatkan dengan tadi dikatakan kalau kita lihat ya, kita mengutip apa yang dikatakan oleh Mahfud MD kemarin atau TGIPF ada saling lempar di sana, mereka tidak mau atau lempar tanggung jawab di sini, tidak ada yang mau mengaku salah. Inikah juga yang dicatat oleh Komnas HAM? Ya, saya kira terserah saja mereka tidak mengakui, tapi kita akan melakukan investigasi dan sedang ya. Dari investigasi itu kita akan menemukan faktanya kan ada 132 orang meninggal dunia, ada ratusan orang yang cedera, ada banyak sekali properti yang terbakar. Jadi fakta hilangnya hak asasi itu sudah jelas sangat nyata. Sekarang masalahnya siapa yang bertanggung jawab terhadap hilangnya hak asasi itu dalam hal ini yang paling pokok adalah soal hilangnya nyawa kan itu 132 orang itu luar biasa itu sebetulnya jumlah yang sangat menyakitkan buat kita seluruh dunia bahkan seluruh dunia kan berduka untuk itu. Nah paling fokus ada dua, pertama adalah institusi negara yang terlibat karena itu memang yang paling kami soroti sebagai Komnas HAM adalah peran dari dalam hal ini pihak keamanan yang sesungguhnya dalam tugas-tugas kenegaranya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan setiap orang. Tanpa perlu mencari-cari bahwa orang ini misalnya bikin kerusuhan dan macam-macam, itu soal lain. Tapi tugas tanggung jawab dari aparat keamanan adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan setiap orang, siapapun dia. Bahwa dia mungkin melakukan satu kesalahan, itu proses hukum yang berbeda lagi gitu. Yang kedua, di dalam konsep hak asasi itu, memang pelanggaran hak asasi manusia juga dimungkinkan dilakukan oleh korporasi. Maka PT LIB atau yang lain-lainnya kita sebut sebagai korporasi itu juga kita akan sedang selidiki untuk apakah mereka memberikan kontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu. Tapi sekarang yang paling fokus memang pada aparat keamanan yang sedang kami dalami. Kebetulan yang mimpin ini orang Malang ya. Saya memang tugaskan beliau karena dia orang Malang dan dia memang bidang itu, Pak Anam. Dan alhamdulillah mendapatkan begitu banyak informasi-informasi, data-data, bahkan video-video rekaman yang orang lain tidak punya karena itu dilakukan oleh bagian dari korban itu. Jadi korban-korban ini ternyata juga memvideokan apa yang terjadi. Dan itu kita kumpulkan dari teman-teman Aremania dan teman-teman lain ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang dekat bisa disandingkan juga dengan temuan TGIPF. Ya. Kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Mahfud dan jajaran TGIPF. Nanti ada ranah-ranah yang sama kita akan sharing, tapi ada ranah yang berbeda. Tentu kita akan jalan dengan rekomendasi masing-masing. Tugas kami nanti akan memberikan rekomendasi kepada Presiden seperti bagaimana Undang-Undang 1999 dan juga tentu kepada DPR sebagai pertanggungjawaban dari investigasi ini. Ya proses hukum tentu polisi lah yang akan bertanggung jawab. Sekarang sudah ada 6 tersangka, tapi kita akan membandingkan temuan yang kita dapatkan nanti dengan proses hukum yang berlangsung di kepolisian itu. Ini nanti akan ada kolaborasi di sana hasil dari Komnas HAM dan juga TGIPF. Saya kembali ke Pak Saiful Huda. Tadi kalau kita berbicara siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di sini dengan merenggutnya atau tragedi kemarin yang merenggut nyawa 132 orang dari Komisi 10 sendiri, menurut Anda siapa, Pak? Ini kan terus berulang peristiwa ini. Dan saling lempar tanggung jawab itu kan menandakan ada sesuatu yang bermasalah. Bagaimana tidak Pampel menyalahkan PT LIB. PT LIB merasa tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya sendiri. Dan artinya itu ada sesuatu itu. Oke, proses pro yudisial sudah jalan, polisi sudah jalan. Biar saja proses itu. Tapi ada kebenaran substantif yang harus dibongkar, harus dibuka. Dan itulah pentingnya gitu. Kalau tidak akan berulang kembali, Mbak. Artinya 15 tahun yang lalu dikatakan bahwa saling lempar tanggung jawab ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama kah? Sudah lama.
Walaupun selama ini ditutup-tutupi karena peristiwanya kecil. Saya mencontohkan peristiwa 3 bulan yang lalu Bobotoh 2 orang meninggal di Persib. Nggak ada pertanggungjawabannya sampai hari ini gitu. Jadi menurut Anda siapa Dan yang harus 15 tahun terakhir, kalau kita ingin melakukan perubahan maksimal supaya tidak terulang kembali, saya kira kita perlu melakukan perbaikan di tubuh federasi, dalam ini PSSI. Oke, harus ada perbaikan di tubuh PSSI, Pak Nurdin. Iya, jadi memang PSSI harus melakukan evaluasi menyeluruh dengan peristiwa ini. Karena peristiwa ini menggemparkan dunia, menggetarkan dunia, kemudian membuat sepak bola dunia shock. Ya, sampai-sampai Presiden FIFA menyatakan ini luar biasa, dan kalau pelatih daripada Manchester City, Guardiola itu menyatakan ini sudah gila. Nah, oleh karena itu harus ada kesadaran yang tinggi dari PSSI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai daripada fungsi-fungsi manajemen di PSSI, konsolidasi organisasi, kemudian infrastruktur stadion, kemudian hubungan antara klub dengan supporternya, antara PSSI dengan klub. Harus ada pencerahan dari 3 pihak ini, supporter, klub, dengan PSSI. Kenapa? Karena kalau tidak ada komunikasi yang aktif, komunikasi yang bagus, ya, hubungan yang serasi, maka itu masing-masing akan berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, maka evaluasi mutlak. Nah, kita bergembira karena Bapak Presiden telah melakukan lobby yang sangat kuat dengan Presiden FIFA. Sebab kalau ini mengacu kepada pengalaman yang lalu, sebetulnya PSSI tidak lepas dari hukuman. Tapi berkat lobby Bapak Presiden, alhamdulillah kita tidak akan disanksi. Apalagi kita menjalankan. Tapi oleh karena itu, maka 5 terapi yang merupakan solusi atau salah satu solusi daripada transformasi yang dicanangkan oleh FIFA, itu harus melibatkan PSSI, tidak boleh meninggalkan PSSI. Oke, baik. Anggaplah kita beruntung kali ini, Bung Eko, seperti itu. Karena kita selamat kali ini masih di FIFA, atau Pak Jokowi tadi menyelamatkan kita dari sanksi FIFA. Tapi kemudian dampaknya yang akan terjadi apa ke depannya? Karena kita lihat perhentian juga di Liga ini, kemudian bagaimana nasib pemain. Ini kan juga turut perputaran ekonomi di sini. Ya, jadi jawaban normatif harus evaluasi, itu kan standar ya. Kita udah nggak usah bahas. Tapi yang jelas tim yang bekerja nih, timnya Prof Mahfud ya, ke pihak kepolisian, ini harus terang benderang menjelaskan apa yang terjadi kepada masyarakat dan dunia. Kenapa? Ini karena ini berkaitan juga dengan masa depan sepak bola kita ke depannya ya. Salah satu fungsi dari hukum itu kan menciptakan stabilitas dan kepastian. Nah, kalau kondisi kayak gini, jangankan kita ngomong ke depannya. Ini aja kan banyak yang ke-pending nih, sponsor-sponsor, perjanjian-perjanjian ya. Hal-hal komersil ke-pending, nggak ada kepastian untuk musim ini saja. Jadi kalau misalkan nggak transparan, lalu juga nggak terbuka, nggak jelas, lalu keadilan substantif tadi ya, kata Pak Saiful Huda nggak terbuka, ini nanti kacau. Jangankan investor, orang jadi panpel aja akan ketakutan karena betapa besarnya resiko jadi seorang panpel nanti. Jangan lupa Bu Eko, satu lagi yang mungkin tidak diselesaikan atau tidak perhatikan, yaitu undang-undang keluargaan. Ya. Di dalam salah satu pasal undang keluargaan yang mengatakan bahwa penonton, supporters harus dijamin Pasal 54 Undang-Undang kenyamanan dan keamanannya. Nah, ini apakah pihak-pihak semua ini, Pampel, LIB, kemudian polisi, betul-betul sudah mensosialisasikan dan menjaga ini? Karena tegas dalam Undang Keluarga Nasional bahwa kenyamanan penonton itu harus dijamin oleh semua pihak yang berkepentingan dengan sebuah pertandingan. Tambah lagi karena Pak Nurdin udah ngomong undang-undang keolahragaan, selain pasal 54 tadi di Undang-Undang 11 2022, ada juga pasal 52 bahwa panpel ini ya, jadi setiap orang yang menyelenggarakan event keolahragaan itu harus punya standar, harus mampu menyelenggarakan standar. Salah satu di antaranya adalah standar keamanan. Ini 132 meninggal nggak kompeten. Itu kan yang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Taufan. Sebenarnya di sini juga yang harus ditelusuri adalah terkait dengan keamanannya. Apalagi tadi undang-undang juga mengatakan harus menjamin kenyamanan dan keamanan. Seperti itu kan. Ini mungkin juga jadi catatan Komnas HAM, seperti itu kah sebenarnya Pak Ahmad Taufan? Iya, dan nanti ada 2 jenis rekomendasi ya. Pertama, rekomendasi yang memperkuat proses hukum yang sedang dilakukan polisi. Jadi mungkin kita akan merekomendasikan misalnya pihak-pihak tambahan yang sekarang ini belum menjadi tersangka. Itu dimungkinkan dalam proses kerja kami. Yang kedua tentu saja yang terkait dengan pembenahan ya. Tentu tidak tentang persepak bolaannya. Kalau itu saya kira bukan ranah Komnas HAM. Itu nanti biar TGIPF, karena TGIPF kan melibatkan ahli-ahli sepak bola. Sementara kami lebih fokus kepada soal bagaimana melindungi kenyamanan dan keamanan orang yang datang ke pertandingan sepak bola, karena itu menyangkut hak asasi mereka. Mereka bukan saja karena bayar, tapi karena mereka adalah warga negara kita yang kalau dia menikmati satu hiburan sepak bola, memang kita ini wajib memberikan perlindungan pada mereka. Sama kayak orang demonstrasi, kan nggak boleh dia tiba-tiba kemudian mengalami kekerasan, mengalami pemukulan,
atau mengalami kematian karena misalnya salah dalam penanganan keamanannya. Oke. Sebab berdemonstrasi, menyampaikan hak asasi, menyampaikan pendapat itu bagian dari hak asasi dia. Penonton sepak bola itu bagian dari kenikmatan setiap warga negara di seluruh dunia, terutama juga di Indonesia. Oke, saya sepakat dengan itu. Tapi oke, kita sambil menunggu rekomendasi besok yang akan diserahkan rencananya TGIPF kepada Pak Presiden. Namun sebelum kita mendengar rekomendasi itu, saya meminta rekomendasi dari bapak-bapak yang ada di sini. Saya minta dari Pak Huda, apa rekomendasi Anda tentunya untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi dengan menjadi ini bahan evaluasi kita? Kita tunggu rekomendasi jangka panjang dari TGIPF dan Komnas HAM, dan teman-teman masyarakat sipil juga sedang melakukan tim investigasi. Kita tunggu, kalau nanti masih ada tuntutan publik yang masih belum terwadahi, Komisi 10 akan mengambil ruang politik keolahragaan dalam rangka untuk menggabungkan dari berbagai rekomendasi yang sedang kita tunggu ini. Oke, baik. Pak Nurdin, Pak Kang Eko, Pak Saiful Huda, dan juga Pak Matafan, Bapak-Bapak, tentunya kita masih menunggu kira-kira apa rekomendasi dari TGIPF. Kita akan lihat hasilnya seperti apa, tapi tentunya kita berharap ini demi kebaikan sepak bola. Dan jangan terulang lagi. Dan jangan terulang lagi. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah